Puji saja puji kesepahaman diberi. Kita naikkan pujian bagi Allah kita. Mari kita naikkan pujian dan sembah kita bagi diri Raja kita. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Glory bagimu Tuhan. Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur karena Kau baik dalam kehidupan kami. Untuk kami menyembah Engkau yang hidup dan Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan.
kisah setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kau sembah Kau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu, ini syukur kami Tuhan. Kami bawa dalam hadirat-Mu, ini syukur kami. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Salam jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh kami percaya jika kami dapat menikmati hari ini sampai di minggu kedua dalam bulan November tahun 2021 ini, semuanya hanya karena kebaikan dari kasih-Mu ya Tuhan. Pada waktu ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena hati kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, minggu ini tema di gereja kita adalah hidup ini tidak mudah, Tuhan baik. Atau life is hard, God is good. Hidup ini tidak mudah, Tuhan baik. Yang kita akan pelajari sama-sama dari Mazmur 73 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita buka Mazmur 73 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 73 ayat 1 sampai 10. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tula seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahat. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Ayat 9 dikatakan, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Hidup ini tidak selalu mudah. Hidup ini tidak selalu mudah. Sepanjang kita menjalani kehidupan ini, kita tidak mungkin 100% bebas dari berbagai kesukaran dan kesulitan hidup yang bisa
merampas sukacita kita dan menggantikannya dengan kegagalan, kesedihan, kekesalan, kekecewaan, bahkan keputusasaan. Nah, akibatnya di saat-saat seperti itu banyak di antara kita akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang sebenarnya nyata dalam hidup kita. Banyak orang mengira bahwa jika Tuhan itu baik, maka itu artinya hidup mereka seharusnya 100% tanpa masalah. Dan kebanyakan mereka berpikir ketika ia telah lahir baru, telah hidup sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, telah melayani Tuhan dengan segenap hati mereka, bahkan telah meninggalkan segala macam kebiasaan hidup mereka yang jahat di masa yang lalu, dan mereka bebas dari persoalan. Itu artinya hidup mereka bebas. Hidup mereka tidak ada masalah. Nah, sehingga ketika ada masalah yang menghadang mereka, itu akan membuat mereka berpikir dan bertanya, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa begini? Mengapa begitu? Dan lain-lain. Nah, itu sebabnya tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan Tuhan hanya karena tekanan masalah dan persoalan-persoalan kehidupan yang mungkin datang secara bertubi-tubi. Nah, Mazmur 73 ini mengkisahkan tentang apa yang dialami Asaf dan menjadi perenungan dalam hidupnya. Apa yang Asaf alami dalam hidupnya akhirnya membuat dia membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Sehingga ia melihat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan yang dia alami, tidak dapat menghilangkan fakta bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu baik di dalam segala sesuatu. Itu sebabnya dari Mazmur 73 ini kita dapat belajar tentang 3 nasihat penting yang disampaikan oleh Asaf yang memampukan kita melewati masa yang sukar dengan hidup yang berkemenangan. Yaitu yang pertama, jangan merasa iri kepada orang lain. Saya ulangi, jangan merasa iri kepada orang lain. Ketika ada rasa iri, maka orang tidak akan mampu berpikir dengan jernih. Mata hatinya juga dibutakan dengan realitas yang sesungguhnya. Sehingga ia lupa bahwa Tuhan itu baik. Dalam bacaan Mazmur 73 ayat 2-6. Asaf melihat bahwa orang fasik selalu mujur hidupnya. Hidupnya berlimpah dengan harta benda dan tidak mengalami kesusahan. Berbeda dengan dirinya yang hidup benar. Namun ia selalu mengalami kesukaran. Akibatnya ia menjadi iri hati dan hidupnya hampir terpeleset. Dengan kata lain, Asaf hampir lupa bahwa sebenarnya Tuhan itu baik. Rasa iri membuat ia tidak menyadari kebaikan Allah di dalam hidupnya. Hal yang sama mungkin juga terjadi pada hidup kita. Ketika hidup kita dipenuhi dengan rasa iri hati kepada orang lain, karena apa yang mereka peroleh, misalkan mereka memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi dari kita, mereka memiliki harta benda, kekayaan yang melimpah, hidup yang sepertinya nyaman-nyaman saja, maka kita tidak bisa menyadari kebaikan Allah. Karena apa? Karena kita iri hati terhadap mereka. Nah, sikap iri membutakan hati kita sehingga kita tidak bisa melihat realitas yang sesungguhnya tentang kebaikan Allah. Nah, inilah yang hampir dialami oleh Asaf di ayat 2 dan di 3. Bisa dicatat demikian. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Nyaris aku tergelincir. Ayat ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dikatakan kakinya terpeleset dan nyaris ia tergelincir. Mengapa? Sebab ia, Asaf, cemburu kepada para pembual-pembual itu kalau ia melihat kemujuran dari orang-orang fasik tersebut. Nah, sehingga seolah-olah ia merasa bahwa Tuhan tidak baik atas hidupnya karena kemujuran yang dialami oleh orang-orang fasik itu. Dan ini membutakan mata hatinya untuk melihat kebaikan Allah di dalam hidupnya. Rasa iri dapat membutakan mata hati kita sehingga kita tidak mampu lagi melihat kebaikan Allah di dalam hidup kita. Nah, jadi pelajaran penting yang pertama yaitu yang dapat kita pelajari dari Mazmur Asaf ini, dalam Mazmur 73 ini, yaitu jangan merasa iri kepada orang lain. Mengapa ini penting? Karena iri hati atau rasa iri dapat membuat kita lupa akan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Mata hati kita dibutakan sehingga kita tidak dapat melihat dan merayakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang sedang kita alami, dan yang akan kita alami. Pelajaran kedua atau nasihat penting yang kedua yang dapat kita peroleh
dari Mazmur Asaf ini adalah, lihatlah keadaan dari sudut pandang jangka panjang. Saya ulangi, lihatlah keadaan dari sudut pandang jangka panjang. Mengapa ini penting? Karena ketika kita hanya melihat keadaan hidup ini dalam jangka waktu yang pendek, maka kita akan melihat bahwa kehidupan orang fasik itu aman-aman saja. Hal ini membuat kita menilai bahwa Tuhan bersikap tidak adil. Kita yang telah bersusah payah untuk hidup benar justru mengalami banyak kesukaran dalam hidup kita. Kita yang telah berupaya sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan justru ditimpa dengan berbagai-bagai kesulitan hidup. Kita yang telah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan dengan segenap hati kita justru dirundung banyak persoalan-persoalan kehidupan. Banyak masalah, banyak tantangan, dan terkadang seperti tidak habisnya. Nah sebaliknya, orang yang hidup dalam kejahatan justru mengalami hidup yang senang dan tenang. Mereka happy-happy saja dan seperti tidak ada beban dalam hidup mereka. Hidup mereka tenang-tenang saja, aman-aman saja, dan seolah-olah mereka bebas dari masalah. Seperti tidak mengalami kesukaran hidup seperti yang kita alami. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, jika kita berusaha dengan kemampuan kita untuk mencoba memahami mengapa orang fasik kelihatannya sukses, mengapa hidupnya baik-baik saja, maka tentu saja itu tidak bisa. Mengapa? Karena kita akan sulit memahami jalannya Tuhan. Nah inilah yang diungkapkan Asaf dalam Mazmur 73 ayat 16 sampai 18. Nah di sana dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ayat 18 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ayat 19 dikatakan, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah inilah yang sebenarnya yang akan terjadi kepada orang-orang fasik. Bahwa jika mereka tidak meninggalkan kefasikan hidup mereka, maka mereka akan berakhir dengan kehancuran. Kesadaran ini dialami oleh Asaf sampai ia memutuskan untuk masuk ke dalam tempat kudus Allah. Di sana ia dapat melihat dengan jernih akhir hidup dari orang-orang fasik. Ternyata apa yang dialami oleh orang fasik hanya bersifat sementara. Apa yang terlihat baik-baik saja ternyata tidak demikian. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa penting untuk kita melihat dari sudut pandang mata Allah. Kita melihat dari sudut pandang jangka panjang. Kita harus melihat hidup ini dalam jangka panjang. Mengapa? Karena jika kita hanya melihat dari sudut pandang jangka pendek, maka kita merasa Tuhan tidak baik. Ia tidak bersikap adil kepada kita. Padahal tentu tidak demikian halnya seperti yang sebenarnya. Karena sekalipun mengikut Tuhan, hidup kita tidak terbebas dari kesulitan dan kesukaran. Namun jika kita melihat hidup ini dari sudut pandang jangka panjang, yaitu sampai kekekalan, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Sesungguhnya kebaikan Allah tidak dapat diukur dengan situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita. Termasuk kemujuran hidup yang dialami oleh orang-orang fasik. Inilah pelajaran penting yang kedua yang dapat kita petik dari Mazmur Asaf ini. Yakni lihatlah keadaan dari sudut pandang jangka panjang. Sehingga kita akan tetap dapat berkata, hidup ini tidak mudah tetapi Tuhan itu baik. Sekarang yang ketiga, pelajaran penting yang dapat kita petik dari Mazmur 73 ini adalah tetaplah bersandar kepada Tuhan di segala keadaan. Saya ulangi, tetaplah bersandar kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Sekalipun kita tidak memahami rencana Tuhan dan saat hal yang buruk mungkin menimpa hidup kita, namun tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan baik dan rencananya adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap kita. Nah, keyakinan ini akan memberikan kedamaian di hati kita dan menumbuhkan keteguhan serta keyakinan di dalam jiwa kita bahwa Tuhan dapat dipercaya dan Dia pasti menopang hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, apapun masalah dan situasi yang rumit yang sedang kita jalani, kita tahu bahwa Allah itu baik dan rancangannya adalah yang terbaik untuk setiap kita. Sehingga sekalipun kita tidak selalu dapat memahami setiap kesulitan hidup yang sedang kita alami atau yang jalani sekalipun,
Namun satu hal tentang Tuhan yang dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, yaitu bahwasanya Tuhan baik dan Tuhan dapat dipercaya. Nah, mari kita membaca ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan, Mazmur 73 ayat 21 sampai 26. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ayat 24 dikatakan, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat-ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa walaupun hidup ini sukar dan keadaan-keadaan di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi haruslah kita ingat adalah bahwa Tuhan itu baik. Kita hanya perlu tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan yang adalah gunung batu pengharapan kita. Sekalipun kita tidak memahami rencana Tuhan saat hal-hal yang buruk menimpa kita, namun tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa keyakinan bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik, akan memberikan kedamaian di hati kita dan menumbuhkan keteguhan serta keyakinan dalam jiwa kita. Bahwa Tuhan dapat dipercaya, Dia pasti menopang hidup kita. Sehingga sekalipun kita tidak selalu dapat memahami mengapa kita harus mengalami kesulitan-kesulitan hidup seperti yang kita alami akhir-akhir ini mungkin. Namun salah satu hal tentang Tuhan yang dapat menjadi pegangan kita adalah kita tahu, yaitu bahwa Tuhan dapat dipercaya. Ya, Tuhan dapat diandalkan. Daniel 11 ayat 32 mencatat bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sama seperti Daniel yang tetap kuat dan bertahan dalam tekanan dan himpitan rencana busuk dari orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat dan bertindak. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu baik dan dapat diandalkan. Tuhan itu baik dan dapat dipercaya. Tuhan itu baik dan kebaikannya kita dapat pegang dan menopang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh diingatkan bahwa Engkau baik ya Tuhan. Hidup ini sukar, tetapi Engkau baik ya Tuhan. Engkau memelihara hidup kami, Engkau menopang hidup kami, Engkau menuntun kami dan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Semuanya itu karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh belajar dari Mazmur Asaf ini ya Tuhan. Tuhan boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami hanya perlu untuk tetap percaya dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap kesulitan hidup yang mungkin menghampiri setiap kami ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa ada Allah yang baik yang menyertai dan menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah setiap mereka, topanglah setiap mereka, yakinkanlah setiap mereka bahwa Engkau Allah yang dapat diandalkan. Kebaikan-Mu dapat diandalkan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita anugerah dari Allah yang Bapa pencipta langit dan bumi ini, yang memelihara setiap kita dengan kebaikan kasih-Nya, yang mencurahkan rahmat-Nya kepada setiap kita. Itulah yang akan menyertai dan menuntun hidup kita, menjalani hari-hari yang ada di depan kita dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada. Biarlah cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang tergambar dalam karya penebusannya itu menjadi jaminan bagi setiap kita untuk menatap hari esok yang penuh dengan pengharapan. Dan biarlah persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal tetap dan menyertai kita, memampukan setiap kita, menolong setiap kita, menopang setiap kita untuk tangguh menghadapi setiap kesulitan-kesulitan hidup yang Tuhan sediakan bagi setiap kita.
Terimalah berkat Tuhan ini di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, sampai jumpa dalam ibadah minggu berikutnya. Tuhan berkati. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, glory bagimu Tuhan. Oh, Gloria. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.